Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tuti Suprapti Gunung Kidul. Tempat kita bisa belajar matematika dengan cara kreatif, dengan cara yang simple, sederhana, dan penuh dengan tips-tips praktis untuk mengerjakan soal tentu saja. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Belajar yuk bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama-sama dengan kita. Menyusun persamaan kuadrat yang baru itu artinya apa? Menyusun persamaan kuadrat yang baru artinya adalah membentuk suatu persamaan kuadrat yang baru dengan melibatkan kedua akar pada persamaan kuadrat sebelumnya. Rumus penyusunan persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat dikurangi jumlah hasil akar-akarnya, kemudian dikalikan dengan X ditambah hasil kali kedua akar-akarnya sama dengan 0. Nah, X1 tambah X2 itu kan kedua akar dijumlah. Kemarin rumus praktisnya untuk mengingat sudah saya berikan, yaitu apa? Juminba, artinya apa? Jumlah kedua akar-akar adalah minus B per A. Sedangkan hasil kali kedua akar, saya kasih tips praktis untuk mengingat. Apa kemarin anak-anak? Kaca, yaitu hasil kali adalah C per A. Langsung soal saja ya, biar cepat paham. Soal pertama, carilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 3 dan 5. Nah, kita kerjakan dengan rumus dulu ya. Rumusnya adalah X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. X ditambah X1 kalikan X2 sama dengan 0. X1 sudah diketahui dari soal, yaitu negatif 3. Kemudian X2 dari soal juga sudah diketahui, yaitu 5. Ya, 5 negatif 3. Maka jumlahan kedua akar, ya dijumlahkan saja. Negatif 3 ditambah 5. Hasilnya berapa? Hitung. Anak pinter, anak kreatif pasti pinter ngitung kalau hanya seperti ini. Kemudian X1 kalikan X2, ya dikalikan saja. Negatif 3 kalikan 5. Hitung. Anak kreatif, anak rajin pasti bisa. Nah, jadi persamaan kuadratnya, rumusnya tadi kan X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kalikan X2 sama dengan 0. Masukkan saja di sini. X kuadrat dikurangi X ditambah sama dengan 0. Pasti bisa. Nah, kita akan mengerjakan dengan cara yang lain, yaitu dengan prinsip penentuan akar. Kita tadi sudah tahu bahwa X pertama adalah negatif 3. Berarti faktor pertamanya adalah X tambah 3. Kemudian akar yang kedua adalah 5. Berarti faktor kedua dari persamaan kuadrat itu adalah X dikurangi 5. Faktor pertama sudah tahu, X tambah 3. Faktor kedua juga sudah tahu, yaitu X dikurangi 5. Jadi ya kalikan saja keduanya. Hasil kali kedua faktor berapa? X tambah 3 dikalikan X dikurangi 5. Kita hitung bersama-sama ya. X dikalikan X ketemu X kuadrat. Pinggir kalikan pinggir. Ketemu berapa ya? Ini PP itu pinggir kalikan pinggir. X dikalikan negatif 5. Sama dengan negatif 5X. Tengah kalikan tengah. 3 dikalikan X. Ketemu berapa? 3X. Kemudian yang bilangan positif 3 dikalikan negatif 5. Ketemu berapa? Negatif 15. Nah, kita selesaikan ya. X kuadrat tetap yang ini dihitung. Min 5X tambah 3X ketemunya berapa? Iya, min
2x dikurangi 15 sama dengan 0. Tralalala, sudah ketemu. Sekarang kita kerjakan soal yang kedua. Itu tadi hasilnya kan sama toh dengan cara yang pertama tadi. Terserah nanti kamu mau pilih pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Kalau menghitungnya sungguh-sungguh, telaten, cermat, hasilnya pasti sama. Kita kerjakan soal yang kedua ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 sama dengan 2/5 dan x2 sama dengan 3/4. Kita kerjakan dengan rumus dulu. Hasil jumlahnya dulu dicari. X1 adalah 2/5, X2 adalah 3/4. Ya, kita jumlahkan. Ini penyebutnya belum sama. Yang satu 5, yang satu 4. Samakan dulu. 5 dengan 4, KPK-nya berapa ya? 20 ya. Nah, kemudian kita kalikan silang saja. 2 kali 4. Ditambah 3 kali 5. Ya, 2 kali 4 berapa? Iya, ditambah 3 kali 5. Iya, diisi di sini. Dibagi 5 kali 4. Iya, ketemu sudah. Kemudian hasil kalinya, X1 kalikan X2. 2/5 dikalikan 3/4. Atas kalikan atas. Pembilang kalikan pembilang. 2 kali 3 berapa dapatnya? Iya, dibagi 5 kalikan 4. Penyebut kalikan penyebut. Dapatnya berapa? Iya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus umum menyusun persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi x1 tambah x2x ditambah x1 kalikan x2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi hasil jumlahnya tadi yang di sini. Kamu tadi ngitungnya dapatnya berapa? Sama enggak dengan ini? Oh, sama. 23 per 20x ditambah hasil kali ini tadi hitungnya dapatnya berapa? Sama enggak dengan saya ngitung? Oh, sama. 6/20 sama dengan 0. Nah, ini bentuk ini belum manis. Kita buat manis ya. Dengan dikalikan berapa? Iya, kita kalikan yang di bawah ini. Kita kalikan dengan 20. Sehingga hasilnya dapatnya adalah 20x kuadrat dikurangi 23x plus 6 sama dengan 0. Trala, dapat. Nah, kita akan mengerjakan dengan cara yang lain, yaitu dengan prinsip penentuan akar. Tadi diketahui adalah akar pertama 2/5. Berarti faktor pertamanya adalah kalikan silang ini ya. 5x dikurangi 2. Kemudian akar yang kedua adalah 3/4. Berarti faktor yang kedua adalah ini dikalikan silang. 4x dikurangi 3. Faktor pertama dari persamaan kuadrat sudah tahu, yaitu 5x dikurangi 2. Faktor yang kedua juga sudah tahu, yaitu 4x dikurangi 3. Kalikan saja kedua faktornya. 5x dikurangi 2 kalikan 4x dikurangi 3 sama dengan 0. 5x dikalikan 4x berapa? 20x kuadrat. Kemudian yang pinggir kalikan pinggir. 5x dikalikan negatif 3. Ketemunya min 15x. Tengah kalikan tengah. Negatif 2 dikalikan 4x. Ketemunya min 8x. Kemudian yang bilangan dengan bilangan. Min 2 dikalikan min 3. Dapatnya berapa? Positif 6 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan lanjutannya ya. Ini 20x kuadrat. Yang ini min 15x min 8x. Iya, dapatnya min 23x. Plus 6 sama dengan 0. Sama dengan cara yang pertama.
Sekarang kita kerjakan soal yang ketiga. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, carilah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 dikurangi 2 dan X2 ditambah 3. Oke, siap bos. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Langkah yang pertama, persamaan yang awal kita faktorkan dulu. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, kita faktorkan, kita cari akar-akarnya. Caranya, ingat ya, 6 ini kita cari faktornya yang jika dijumlahkan nanti akan ketemu 5. Berapa itu? 2 dan 3. Karena ini negatif, sedangkan ini positif, maka di sini adalah negatif kedua-duanya. Nah, X min 2 dan X min 3. Kita dapatkan X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 3. Kita jumlahkan kedua akar itu, X1 tambah X2, 2 tambah 3, sama dengan 5. Kemudian, X1 kalikan X2, iya, ketemu 6. Nah, langkah kedua persamaan kuadrat yang baru yang diminta adalah Y1 sama dengan X1 dikurangi 2. X1 kurangi 2. X1 sudah ketemu tadi? Iya, dikurangi 2. Ketemu berapa? 0. Kemudian diminta Y2 adalah X2 tambah 3. Iya, ditambah 3. Ketemu berapa? 6. Y1 dan Y2 sudah ketemu ya tadi ya. Y1 sama dengan 0, kemudian Y2 sama dengan 6. Y1 tambah Y2 sama dengan 0 tambah 6, ketemu sama dengan 6. Untuk Y1 kalikan Y2 sama dengan 0 kali 6 sama dengan 0. Nah, persamaannya menjadi bagaimana? Y kuadrat dikurangi Y1 tambah Y2Y ditambah Y1 kalikan Y2 sama dengan 0. Ingat tadi ya, Y1 tambah Y2 sama dengan 6. Sehingga hasil akhirnya adalah Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 0. Soal yang keempat. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 1/X1 dan 1/X2. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 5. C berapa? Negatif 3. Hasil jumlah akarnya min B per A. Jadi ini min 5 per A. Tips praktisnya kemarin apa? Ju min ba, bahwa jumlah akar-akar adalah minus B per A. Kemudian untuk hasil kalinya, X1 kalikan X2 sama dengan kaca. Perkalian akar-akar adalah C per A ya. Ingat kan? Ini sama dengan C-nya berapa? Min 3. A-nya berapa? 2. Untuk jumlah akar yang baru, 1/X1 tambah 1/X2. Ini kita samakan penyebutnya dulu sehingga ini menjadi X1 tambah X2 dibagi X1 kalikan X2. X1 tambah X2 min 5 per 2. Ya, ini sudah kita hitung. Kemudian hasil kalinya di sini yang kita hitung min 3 per 2. Ini pembagian pecahan. Kita ubah menjadi perkalian dengan kebalikannya. Min 5 per 2 dikalikan 2 per negatif 3. Jadi kebalikan dari pembaginya. 2 dengan 2 kita bisa sederhanakan. Begitu juga dengan negatif menjadi positif. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 per 3. Untuk hasil kali akar-akar yang baru. 1/X1 dikalikan 1/X2 sama dengan 1 kali 1 berapa? Ya 1 dibagi X1 kalikan X2 kita sudah hitung min 3 per 2. Ini 1 dibagi min 3 per 2 sama dengan dikalikan pembaginya ya. Kita ubah menjadi perkalian. Hasilnya adalah min 2 per 3. Untuk persamaannya
Y kuadrat dikurangi Y1 tambah Y2. Y tambah Y1 kalikan Y2 sama dengan 0. Jadi Y kuadrat, Y1 tambah Y2 kita sudah hitung. Iya, 5/3Y dikurangi Y1 kalikan Y2. Berapa? Ini kita sudah hitung ya. Min 2/3 sama dengan 0. Ini dalam bentuk pecahan. Biar menjadi bulat, kita kalikan 3. Iya, sehingga hasilnya adalah 3Y kuadrat dikurangi 5Y dikurangi 2 sama dengan 0. Atau bisa juga ini menjadi min 3Y kuadrat plus 5Y plus 2 sama dengan 0. Coba kalian perhatikan, ini persamaan akhir yang kita cari, ini persamaan awal yang kita cari. Ini untuk min 3-nya menjadi A, padahal tadinya C. Untuk B-nya tetap positif 5. Untuk C-nya tadinya adalah yang awal adalah 2 itu sebagai A, yang di sini sebagai C. Sehingga ketemu tips praktis buat kalian bahwa persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Paham ya? Aha, selesai sudah. Kita mendatang akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Ikuti terus ya channel Tuti Suprapti Gunung Kidul ini agar kalian mendapatkan tips-tips praktis penyelesaian soal sehingga penyelesaian soalnya bisa lebih cepat, lebih sederhana. Jangan ketinggalan, ketemu lagi pada video yang akan datang. Bye-bye, salam sehat.